Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Bu Kesya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini kita bicara tentang pikiran. Bapak Ibu, pikiran itu adalah medan pertempuran buat kita semua. Dan pikiran itu membentuk kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu sedang makan di sebuah restoran, kemudian Bapak Ibu melihat seorang pengamen? Mungkin ada di antara kita yang pikirannya langsung seperti ini. Waduh, pengamen itu akan mengganggu aku makan. Pengamen itu akan merepotkan karena aku harus merogoh uang receh di dalam dompetku. Pengamen itu pasti akan memekakkan telingaku. Namun mungkin ada juga yang mempunyai pikiran ketika melihat pengamen itu, oh coba aku mau dengarkan dia menyanyi. Kalau itu baik, aku akan memberkati. Kalau tidak baik, aku akan mengabaikannya. Berbagai macam dari setiap kita atas hadirnya seorang pengamen pasti punya pikiran yang berbeda-beda. Pikiran yang berbeda-beda itu kemudian mengantarkan kita kepada kehendak di dalam hati kita untuk melakukan perilaku terhadap pengamen itu. Ada yang memberikan uang receh kepada pengamen itu. Ada yang memberikan uang besar, bahkan ada yang tidak mau memberikan sama sekali. Bahkan ada yang sebelum pengamen itu menyanyikan lagu, sudah disuruhnya pergi. Begitu luar biasanya, pikiran itu bisa mengantarkan apa yang harus kita lakukan. Pikiran itu bisa membuat kita damai sejahtera atau bahkan sebaliknya. Ada yang mengatakan pikiran itu adalah obat yang luar biasa. Ketika kita menggunakan pikiran kita melalui alam bawah sadar kita, di mana kita punya keyakinan tubuh kita sehat, maka segala penyakit akan bisa sembuh. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan itu semua. Tapi ketika pikiran kita mengantarkan ke arah yang putus asa di dalam penyakit kita, maka rasanya penyakit kita nggak sembuh-sembuh. Pikiran pun bisa mengantarkan kita kepada kesehatan kita semua. Pikiran yang positif membawa hati yang gembira, dan itu menjadi obat yang luar biasa. Pikiran yang negatif membawa kegelisahan yang menguras energi, yang akhirnya membuat kita stres dan makin sakit. Apa kata firman Tuhan mengenai pikiran Bapak Ibu? Di dalam Matius 9 ayat 4, Tuhan Yesus itu pernah menegur ahli Taurat. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ahli Taurat itu tidak mengucapkan, tapi hanya memikirkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah kejahatan. Lalu Tuhan Yesus menegurnya dan mengatakan, "Mengapa kau memikirkan hal-hal yang jahat?" Berarti apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu, sekalipun kita tidak mengucapkannya. Mari kita dengar sama-sama firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita untuk melakukan pembaharuan akal budi kita, yaitu pikiran kita, melalui pemerintah untuk memiliki pikiran Kristus. Ini yang Tuhan sampaikan di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus meminta kita memikiri pikiran yang serupa dengan Kristus. Ini perintah, ini bukan permohonan. Sebuah perintah harus kita lakukan kalau kita adalah hamba. Hamba harus melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Tuannya meminta agar kita memiliki pikiran seperti Kristus. Bagaimana mungkin Bapak, Ibu, dan saya memiliki pikiran seperti Kristus kalau Bapak, Ibu tidak mengenal lebih dekat Kristus? Lalu bagaimanakah Bapak, Ibu bisa mengenal Kristus kalau Bapak, Ibu tidak mengenal firman-Nya,
dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka langkah awal di dalam kita mengawal pikiran kita, agar pikiran kita serupa dengan Kristus, adalah kita mengenal firman Tuhan, melakukannya, menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi kita semua untuk melakukan itu. Diperlukan effort yang luar biasa, waktu, tenaga, diperlukan effort yang luar biasa, kerendahan hati, kemurahan hati, kerelaan, kesungguhan, dan yang terlebih dari semua itu, kasih yang begitu besar. Apa yang Yesus lakukan, kita harus bisa melakukan. Itu akan menjadi mudah, Bapak Ibu. Ketika di dalam hidup kita mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari lepas hari kita melekat di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah obat dari segala obat. Dia bukan hanya sekedar tulisan yang kita baca, tetapi kita meresapinya, masuk di dalam pikiran dan hati kita. Itu seperti obat yang meresap ke dalam darah, daging, dan sumsum tulang kita. Yang akhirnya membuat kita seperti punya rem di dalam hidup kita. Lalu bagaimanakah bila kita mengingkari apa yang kita pikirkan? Contohnya Bapak Ibu, apa sih sebetulnya yang Daud pikirkan ketika dia melihat Batseba? Ketika dia melihat Batseba, pikiran dia langsung pikiran yang kotor. Tubuh Batseba membawa dia ke alam pikiran yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pikiran yang kotor itu membawa hatinya untuk melakukan hal-hal dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, di mana dia ingin memiliki apa yang sesungguhnya milik orang lain. Sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, dibawa oleh pikiran untuk dilakukan oleh Daud. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika Daud melawan Goliat, apa yang ada di dalam pikirannya? Pikiran Daud menanamkan kepercayaan yang luar biasa, bahwa Allah menyertai, maka sebesar apapun di hadapannya, ia mampu mengalahkannya. Dan Daud ternyata mengalahkannya. Apa yang ada di pikiran Hana ketika dia siang malam berdoa meminta keturunan? Seharusnya pikiran dia sudah mengatakan itu tidak mungkin. Apa yang dipikirkan oleh Sarah ketika Tuhan mengatakan engkau akan mendapatkan keturunan bersama dengan suamimu Abraham di usianya yang tua. Seharusnya di dalam pikiran Sarah mengatakan mustahil. Tapi hamba-hamba Tuhan itu tetap meletakkan pikirannya di dalam Kristus. Ia mempercayai, ia meyakininya, dan ia terus tekun melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan jawabannya adalah Tuhan mengabulkan semua doa-doanya. Hidup kita sering terombang-ambing, Bapak Ibu. Seperti Daud juga hidupnya terombang-ambing. Ada saat Daud di mana pikirannya lurus dan dia mengandalkan Tuhan, yaitu ketika dia melawan Goliat. Ada saatnya pikiran Daud dimasukin oleh iblis, itu ketika dia melihat Batseba. Demikian juga kita semua. Terkadang pikiran kita ini lurus, Bapak Ibu. Kita tahu ini tidak baik bagi Tuhan. Kita mengerti ini tidak boleh kita lakukan. Tetapi kadang juga seolah-olah kita membenarkan apa yang kita pikirkan. Karena kita berkata, aku cuma mikir tok, tapi aku nggak melakukan. Aku nggak mengucapkannya. Itu cuma ada di pikiranku. Aku menilai orang itu jelek. Aku menilai orang itu menfitnah. Aku menginginkan milik orang lain. Ketika kita melihat orang lain hidupnya damai sejahtera, dan kita tahu cara hidupnya tidak benar, tapi pikiran kita menginginkan hal yang sama. Oh, enak ya ternyata. Hidup dengan cara seperti itu. Ternyata enak. Andai aku bisa melakukannya. Mari kita lihat firman Tuhan yang berikutnya. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesak
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah tahu, seperti apa yang tercantum di dalam Matius 9 ayat 4. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Meskipun tidak kita ucapkan, meskipun tidak dilakukan, jangan permainkan Tuhan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, bertobatlah. Jangan melakukan pembenaran, seolah-olah kita orang yang baik, orang yang tidak bercela, karena sesungguhnya kejahatan atau keinginan, keiri hatian, atau ketika kita melihat orang lain, kita melihat, oh orang itu bisa kumanfaatkan untuk bisnisku, oh orang itu bisa kumanfaatkan untuk pelayananku. Sekalipun itu tidak diucapkan, sekalipun itu tidak terlihat di dalam perbuatan kita, ketika itu dipikirkan, Yesus tahu. Maka ketika itu terjadi, yang kita lakukan, segera berlututlah minta ampun kepada Tuhan. Jangan permainkan Tuhan, karena kita memikirkan kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Kita memikirkan kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan adalah untuk dilakukan. Firman Tuhan adalah untuk menjadi pagar bagi Bapak, Ibu, dan saya melakukannya. Memang tidak mudah, tetapi bersama Roh Kudus. Doa pagi hari, doa siang dan malam hari. Bahkan doa yang terus diucapkan di dalam hati dan pikiran kita akan menuntun kita agar pikiran kita dapat serupa dengan Kristus. Kita tentu mengenal peribahasa 6 senjata Allah. Tuhan dengan caranya sudah mengingatkan kita mengenai satu, ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh orang percaya. Digunakan sebagai dasar dalam mempertahankan diri dari segala jenis godaan dan kebohongan yang berasal dari setan. Bapak Ibu harus mempunyai hati nurani untuk dapat melihat kebenaran. Hati nurani yang tajam, hati nurani yang lurus. Kalau Bapak Ibu belum mampu mewujudkannya, berdoalah minta Roh Kudus menuntunnya. Agar kita peka, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan benar. Ikat pinggang kebenaran harus melekat di dalam tubuh kita untuk kita berjalan dan melihat yang layak dan yang tidak layak untuk dilakukan. Yang baik dan yang benar saat harus mengasihi atau saat harus mendidik seseorang. Karena kadang kita berbuat kemurahan hati. Ada dua hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Apakah itu karena kasih kita untuk menolong hidup orang itu? Tapi apakah itu sesuatu yang salah ketika kemurahan hati dan kebaikan yang kita lakukan justru membuat orang tersebut hidupnya semakin tidak bersemangat karena hanya mengandalkan manusia? Mari semuanya kita lakukan Bapak Ibu, dengan cara kita melekatkan diri kepada Kristus dan terus menyertakannya di dalam keputusan yang kita ambil untuk melihat sebuah kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Kualitas moral yang harus dihayati oleh orang percaya untuk menghargai nilai-nilai yang benar dan melindungi diri dari kejahatan. Kita harus punya moral yang benar. Kita harus berbuat adil di dalam kehidupan kita. Kita janganlah membela sebuah kejahatan untuk memperoleh keuntungan. Kita jangan membenarkan sebuah perbuatan yang salah kalau kita diuntungkan di dalamnya. Kita harus tahu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Mari Bapak Ibu semua, 6 senjata Allah yang nomor 2 ini terus ada melekat dalam tubuh kita. Baju yang selalu kita pakai di dalam kita berjalan dan mengikuti kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, sepatu, kasut, kerelaan memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya tugas seorang pendeta, Bapak Ibu. Bukan tugas seseorang yang berada di atas mimbar. Memberitakan Injil adalah tugas dari semua hamba Tuhan, orang yang percaya dengan Kristus. Karena memberitakan Injil bukan hanya omong-omong. Memberitakan Injil bukan hanya pengetahuan.
tetapi bagaimana perilaku kita adalah bagian dari pemberitaan Injil juga. Ketika kita melakukan hal-hal baik, orang lain melihat hamba Tuhan itu orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang murah hati, orang yang tidak membicarakan orang lain. Maka di situ kita sedang memberitakan Injil, karena Injil adalah kasih yang diajarkan di dalamnya. Memberitakan Injil juga melalui lidahnya kita. Bagaimana kita mengekang perkataan kita, baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di dalam pergaulan kita, maupun di dalam keluarga kita. Ketika amarah kita meledak-ledak, kita mampu mengendalikan diri kita dengan perkataan yang benar, perkataan yang patut kita ucapkan, perkataan yang berkenan bagi Tuhan, yaitu diam. Ketika kita diam, di situ hati kita tenang. Ketika kita diam, kita mampu berdoa. Maka itu, ketika hati kita penuh dengan emosi, mari Bapak Ibu, kita adalah hamba Tuhan yang harus memberitakan Injil. Perilaku kita pun harus mencerminkan kasih Kristus. Perilaku kita pun harus mencerminkan apa yang diberitakan di dalam Injil, bukan sebaliknya. Tugas seorang hamba Tuhan itu begitu besar. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua, itu adalah anugerah. Kita dipilih, kita dikasihi, kita memperoleh hak istimewa, yaitu keselamatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya. Ketika segala sesuatu yang luar biasa kita dapatkan, anugerah yang luar biasa kita dapatkan, tugas kita adalah menyampaikan seluruh kebenaran yang dituliskan di dalam Injil kepada setiap orang melalui perkataan, perbuatan. Yang keempat, perisai iman, Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman sebiji sesawi mampu memindahkan gunung. Lalu bagaimanakah iman Bapak, Ibu, dan saya? Apakah iman cukup dengan mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus? Iman memang harus mengatakan, sungguh kita percaya kepada Yesus. Tapi iman tidak boleh tergoyahkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Iman harus teguh berpegang kepada firman Tuhan. Dia harus melekat terus di dalam kehidupan kita. Perisai iman adalah keyakinan yang kuat kepada Allah dan kebenarannya. Perisai iman melindungi orang percaya dari serangan setan yang ingin meruntuhkan imannya. Yesus pernah hendak diruntuhkan setan imannya ketika dia berdiri berdoa di atas bukit. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia pun manusia biasa pada saat itu. Dia ingin cawan itu berlalu bila Tuhan izinkan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai badai persoalan yang luar biasa, kita selalu meminta kepada Tuhan agar badai persoalan itu cepat berlalu. Ketika kita memiliki badai persoalan, sakit, penyakit, kita minta sama Tuhan itu semua cepat terlewati. Sebagai manusia daging, kadang kita tidak sanggup untuk melaluinya. Tetapi iman yang percaya, iman yang yakin, Allah kita Allah yang luar biasa. Yesus kita Yesus yang dahsyat. Dia akan menyertai ketika kita percaya. Maka masa-masa menunggu jawaban Tuhan, kita tidak akan gelisah. Kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Hati kita damai sejahtera. Pikiran kita tidak mengembara kemana-mana. Memikirkan hal-hal yang rasanya tidak masuk logika, rasanya tidak mungkin, rasanya ini, rasanya itu. Karena apa? Iman kita percaya bahwa Allah kita menyertai kita di dalam melewati masa-masa sulit. Bapak Ibu, kemarin beberapa hari yang lalu, saya baru dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, menengok anak rekan saya dari Banjarmasin. Anaknya adalah seorang pemain tamborin yang luar biasa. Dia dicintai begitu banyak pengerja dan jemaat, karena dia pelatih tamborin yang betul-betul diandalkan oleh gereja. Anak itu masih muda, berusia 35 tahun. Dia belum menikah, cantik, berbadan langsing. Luar biasa, suaranya juga bagus.
Dia telah mempersembahkan begitu banyak waktu, tenaga, dan pikirannya untuk Tuhan. Kami tahu hari-harinya ketika saya di Banjarmasin. Hari-harinya betul-betul dia isi melalui tarian, pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia menderita tumor otak. Sesuatu penyakit yang berat yang dia lalui tidak dengan mudah. Dan kemarin operasi telah dilakukan. Ketika operasi itu selesai, ternyata ada virus masuk di dalam paru-parunya. Operasi tumor itu berjalan dengan baik, tapi paru-parunya bermasalah. Hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dia dalam kondisi kritis, di mana dokter mengatakan, mungkin tidak akan lama lagi. Saya bertemu dengan ibunya, dan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan kepada ibunya. Selama 21 hari ibunya menunggu seorang diri di rumah sakit. Tetapi apa yang dia katakan kepada saya? Kemarin dokter berkata, Bu Kesia, anak saya sudah tidak ada harapan. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Saya di sini sendiri. Saya hanya menelpon anak saya di Banjarmasin, kakaknya untuk segera ke Surabaya. Dan saya menelpon ibu untuk mengirimkan seorang pendeta, mengurapi dan mendoakan anak saya. Lalu saya bertanya, Ibu, kenapa Ibu kuat? Sampai Ibu menelpon dengan begitu tenang. Dia berkata, saya sudah menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan atas hidup anak saya. Karena anak saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya percaya keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan saya percaya, saya dijaga Tuhan Yesus luar biasa. Pasti saya kuat. Lalu saya bertanya tentang biaya. Dia menceritakan, dokter-dokter di rumah sakit Dr. Sutomo sangat membesarkan hati dia. Dia BPJS, tetapi kemudian karena operasi BPJS harus menunggu 500 orang. Dan tumor otak itu sudah sangat berbahaya. Maka dia mengambil tidak menggunakan BPJS. BPJS hanya menanggung sebagian. Rumah sakit memberikan jalan keluar. BPJS menanggung sebagian dan sebagian ditanggung oleh keluarga mereka. Dan dia berkata, melalui jemaat-jemaat gereja yang ada, kami dibantu Bu Kesia, sehingga biaya tidak menjadi masalah. Bapak Ibu, hal tersulit di dalam hidup oleh Bu Teresia bisa dilewati dengan luar biasa. Sampai hari ini, dia masih menunggu keputusan Tuhan atas hidup anaknya, yang dipasang begitu banyak selang di dalam tubuhnya. Tapi ketenangannya, kepasrahannya, membawa damai di dalam pikirannya. Dia tidur di dekat ruang ICU setiap hari, dengan tikar di bawah. Tuhan pelihara, dia tetap sehat. Setiap siang ada teman-teman sekolah di Surabaya yang mengirimkan makanan untuknya. Dan kami pun melakukan hal yang sama. Itulah cara Tuhan memelihara. Betapapun beratnya masalah kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkannya. Saya percaya putrinya yang sakit pun dikuatkan oleh Tuhan. Dan tidak lama lagi, keputusan sembuh, keputusan apapun, Tuhan akan berikan. Sehingga penantian mereka akan segera terjawab. Tuhan tidak akan pernah membiarkan selama iman kita percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu cara Tuhan juga menguatkan saya. Karena terkadang di dalam kehidupan kita, badai dari setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada yang mengalami badai ekonomi, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami badai di dalam pelayanan. Saya pun pernah mengalami hal yang sama, penantian dan jawaban Tuhan yang begitu lama atas pelayanan yang kami lakukan. Kami berpindah dari satu gereja ke gereja lain. Kami membuat gereja tutup, buka lagi persekutuan doa. Dan akhirnya Tuhan jawab, kami kembali menjadi sebuah gereja. Tuhan punya cara Bapak Ibu untuk membuat kita bertumbuh di dalam kekuatan yang luar biasa, yaitu membiarkan jawaban itu lama.
Sehingga kita menunggu-nunggu dan Tuhan sedang melihat apakah iman kita sungguh-sungguh percaya atau tidak. Yang berikutnya, helm ketopong keselamatan. Itu pun harus ada di dalam diri kita. Helm ketopong keselamatan inilah yang akan melindungi pikiran orang percaya dari kekuatan jahat yang ingin menggoda atau membingungkan mereka. Helm ketopong keselamatan adalah pedang roh di nomor 6 dalam senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Semua ini harus ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Dikenakan oleh kita untuk melawan roh-roh jahat, untuk melawan setan yang ada di sekitar kita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak goncangan, cuaca pun sedang tidak baik-baik saja. Banyak sakit penyakit. Tetapi kita semua memiliki iman yang teguh dan percaya. Kita punya pikiran yang percaya, kita punya hati yang percaya bahwa Allah kita akan senantiasa menyertai kita. Sekalipun kita di dalam posisi yang tidak enak, penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas. Dan percayalah semua itu ada masanya. Masa di mana kita susah, penuh air mata. Masa tawa penuh bahagia. Masa di mana kita menunggu. Musim akan selalu berganti. Tapi Tuhan akan terus menyertai. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah merasa kita ini sendiri. Karena apa yang kita rasakan, Yesus pun pernah merasakan. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 3 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus pernah disiksa. Yesus pernah difitnah. Yesus pernah dihina. Yesus pernah direndahkan. Yesus pernah dicambuk. Yesus pernah merasakan sakit dan kesakitan. Yesus pernah diasingkan. Tetapi Yesus terus disertai Tuhan. Dia kuat dan dia percaya bahwa apa yang dilewati, Bapa di surga terus menyertainya. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya rasakan, Yesus juga merasakan. Kita tidak sendiri, Yesus menyertainya karena dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Kelemahan-kelemahan kita, sakit penyakit kita, kekecewaan, kegelisahan, sakit hati, kemarahan yang terpendam, merasa direndahkan, dihina, dihimpit, bahkan mungkin dipermainkan. Itu semua pernah dirasakan. Kita tidak sendiri. Kita ada Yesus yang mengerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan Bapak Ibu dan saya yang kita alami. Karena firman Tuhan berkata, imam besar kita pernah merasakan kelemahan-kelemahan tubuh kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah pikiran-pikiran kita untuk selanjutnya. Kita seperti apa yang tersebut di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Marilah kita berpikir positif di dalam menghadapi kehidupan kita. Di musim apa kita sekarang? Di musim menuai, kita berpikir positif, rendahkan hati kita, jangan ada kesombongan. Di musim menunggu, teguhkan imanmu. Percayalah Tuhan menyertaimu, Tuhan tidak meninggalkanmu. Di musim engkau mengharapkan sesuatu yang kau tidak tahu apakah itu, maka berpikirlah dengan tenang. Berdoalah, minta Tuhan tunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan. Di musim apapun, pikiran kita harus melihat apa yang patut kita puji. Harus mendengar hal-hal yang baik, yang manis kita dengar. Abaikanlah hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu melakukannya.
Tapi mari kita berdoa bersama-sama siang hari ini, agar Roh Kudus menuntun pikiran kita untuk menjadi pikiran Kristus.